mohon maaf ya, saya praktekkan ya, sebentar ya, saya berdiri ya. Kan orang itu berbaris semua, berbaris Di lapangan ini? Di depan rumah, di ketua RT, Pak Camatnya di depan, yang di sininya kepala desa, yang di sininya tokoh masyarakat yang satunya. Itu yang mimpin dia itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran, siap, kata sembuhan begitu. Camat, HP-nya di sini, pegang, gitu. Dan setelah itu, 18 orang ya? setelah itu gitu Pak, Pak, besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Laporkan, ditangani. Buktinya begitu saya laporannya, saya udah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan? Iya. HP lewat. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap itu saya ada, termasuk itu videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya, gitu. Oh, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak Boleh Pak. Mulia? Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Orang Islam lagi puasa Pak. Jangan banyak pertanyaan yang bulat-bulat nanti yang lain. Saya jelasin itu. Loh, Bapak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu hidup bersemangat. Oke, teman-teman, apa teman-teman masih penasaran dengan keberlanjutan sidang sengketa Pilpres? Saya pun begitu. Apalagi didatangkannya dengan saksi-saksi yang sangat lucu. Saya suka sekali dengan mengikuti persidangan ini, terutama yang lucu-lucu itu saya suka sekali. Di sini ada saksi dari Pandeglang. Dia menemukan menemukan kampanye yang waktunya sudah habis. Jadi sudah hari tenang, maksudnya sudah dilarang untuk berkampanye, tapi pihak 02 ini masih melakukan kampanye. Dan itu menurut penemuan saksi dari 03 ini dilakukan oleh para aparatur desa, yaitu para perangkat RW, ketua RW, ketua RT, dan lain sebagainya itu. Nah, menurut pengakuan saksi 03 ini telah melihat secara langsung dan telah dilaporkan kepada Bawaslu, dan katanya sih sudah ditindaklanjuti, tapi menurut saksi belum mendapatkan konfirmasinya itu sudah ditindaklanjuti apa belum. Nah, ini video sangat lucu sekali menurut saya dan sangat menghibur, dan semoga teman-teman yang mengikuti channel ini, saya ajak menonton video ini bersama. Sayang kalau dilewatkan ya, ini lucu sekali. Yuk kita tonton bersama yuk. Dari Mehmet, apa yang dijelaskan? Terima kasih Yang Mulia. Yang saya sampaikan di kampung saya, Kampung Cikaso, RT 03, RW 02, yaitu ada aparat yang dipimpin camat yel-yelan memakai baju Prabowo Gibran di malam hari. Waktunya jam 9, tempatnya di ketua RW. Yang memimpin, yang mengatakan 1, 2, 3-nya Pak Camat, yang baris kepala desa dan perangkat desa, ketua sekretariat PPS. Camat mana, Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH. Kepala desanya Haji Eka Surya Setiawan. Anggota sekretariat PPS-nya Puji Setiabudi. Operator desa Apipudin. Bendahara desa Ahmad, ketua RT 03 Sutarman, sebagai itu tempatnya itu Pak, di lokasinya. Terus yang lainnya Njet, itu ketua RW 02.
Orang tersebut dipimpin oleh Camat Rudianto SH, itu yang dikatakan 1, 2, 3, dan yang memimpin di barisan itu sekretariat PPS, orang sekretariat PPS Puji Setiabudi. Semua ada berapa itu? Semuanya ada 7 orang berikut camat, tapi yang di belakang masyarakat banyak gitu Pak. Oh, berapa orang? Semua yang sudah ada bukti aja, yang sudah dipanggil ke Bawaslu itu kan saya tindak lanjuti, itu sudah 18 orang yang dipanggil. Saudara nggak ikut? Saya juga dipanggil, ikut hari pertama saya, hari kedua Pak Kepala Desa dan lain-lainnya itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di Bawaslu itu 18 orang. Tapi sampai dengan hari ini saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakannya itu seperti apa. Waktu kegiatan itu saudara ikut tidak? Waktu kegiatan di kampung saya melihat, karena itu di kampung saya, dekat saya. Tidak ikut ya tapi ya? Tapi tidak ikut saya, karena orang-orang itu semua sudah tahu bahwa saya orang kader PDI Perjuangan. Oh. Begitu Pak. Dan waktu itu, waktu kejadiannya itu kan malam hari Selasa malam Rabu. Tanggal 6 malam tanggal 7. Pas tanggal 7-nya saya langsung laporkan ke Panwas. Panwas. Ini sebentar. Ini kegiatannya seperti apa sih Pak? Forumnya kegiatannya itu, mohon maaf ya saya praktekkan ya. Sebentar ya, saya berdiri ya. Ya. Kan orang itu berbaris semua. Berbaris. di lapangan ini? Di depan rumah, di ketua RT. Pak Camatnya di depan. Yang di sininya kepala desa. Yang di sininya tokoh masyarakat yang ke satunya. Itu yang mimpin yelnya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap, katanya semua kan begitu. Camat HP-nya di sini dipegang. Gitu. Dan setelah itu ini 18 orang ya? Setelah itu yang di sampingnya itu loh, kayaknya ngampet guyu. Kayaknya ngampet guyu gitu. Ketawa aja bang, tawa yang lepas. Kita teruskan ya. itu gitu Pak. Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Melaporkan. Laporkan, ditangani. Ada buktinya, bukti saya laporannya saya udah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan lewat Iya. HP, lewat. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap Apa? itu saya ada. Foto Termasuk itunya itu itu apa? videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Gitu. Wah, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti. Punya Pak tim hukum Pak. dia. Mulia? Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Iya. Jangan iya, banyak iya, pertanyaan yang berbulat-bulat Iya, nanti iya, yang iya, lain. lagi Saya puasa sejelasannya ini. itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa Ditanya. mengurangi, nggak bisa menambahi. Seperti Sudah, itu. Sudah, cukup. Nah, Bapak Kalau di sini ngapain? Iya. Pak iya sudah. Gimana Pak? Enggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Sekarang Pak Mufti. Apa yang dijelaskan, Pak? Baik, Yang Mulia, Baik. saya ingin Dari kuasa hukum pemohon, silakan kalau akan. Baik, saya persilahkan kawan-kawan yang hendak mendalami ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terima kasih Yang Mulia. Saya mulai Yang Mulia. Yang sudah ditanya hakim tidak perlu Iya. diulang lagi ya. Sedikit saja. Saudara Mehmet kemudian ketemu lagi nggak dengan camat itu? Oh, namanya Bukan ketemu lagi Pak. Kan saya ditelepon, mau ditemuin saya. Pak Mehmet. Ketemu nggak? Sampai ketemu di, Terus? di samping rumahnya. Ini. Ya, terus gimana? Dia nelpon saya mau ketemu, artinya
mau musyawarah permasalahan ini jangan sampai dilanjutkan begitu. Akhirnya ketemu sama saya bilang, ini Bapak ini kan sarjana hukum, kata saya. Apa ini mau melawan hukum, apa nggak ngerti hukum? Kan gitu sama saya. Akhirnya udah kita damai aja lah, Kang Mehmet, jangan sampai kita lanjut. Ya sementara kan saya namanya juga di depan pejabat, saya sama masyarakat biasa tukang tani. Oke aja bilangnya mah, tapi saya nggak mau begitu saja gitu. Kalau nggak saya bilangnya oke, takutnya saya ada intimidasi gitu. Tapi saya tetap ke Panwas lagi. Panwas itu tolong lanjutkan aja, kan gitu. Oke. Oleh Panwas dilanjutkan nggak, Pak Mehmet? Ya, saya ke Panwas, pulang dari Panwas itu Pak, kata Panwas kan awalnya dari Panwas. Oke, kami lanjutkan, Pak Mehmet, kami selusuri ke lapangan. Kan terus saya pulang. Pas siangnya itu datang lagi Pak Kepala Desanya Haji Eka Surya Setiawan dengan Ketua IKADESnya Bapak Bisri, dengan supir camat Rudiantonya ke balong saya itu kan ada gubuk-gubuknya. Dia biasa kalau kata orang kami mah Banten sila tuh musyawarah. Katanya Kang Mehmet ini tolong kita gimana caranya ya secara pribadi jangan dilanjutkan karena ini kami lagi lengah, lagi meleng. Mohon maaf kami akui ini permasalahan kan gitu. Ya, terus kan saya juga masih dibawa kan sama masyarakat biasa. Itu kepada saya, ya oke lagi saja saya jawab. Tapi saya datang lagi ke Panwas. Gimana Panwas? Ini mau lanjut mau enggak? Tunggu Pak Mehmet sabar dulu, nanti Bawaslu yang bertindak, kami yang lapor ke Bawaslu. Nah, pas tanggal 21-nya betul saya dapat undangan dari Bawaslu. Surat tanda buktinya saya ada, saya serahkan ke tim hukum saya. Di BAP saya di sana. Pas di BAP di sana, ini begini Pak Mehmet dikata dari Bawaslu. Pak Mehmet harus akui dengan yang sebenarnya kami sudah menyelusuri ke lapangan. Jadi si A si B-nya itu Pak Mehmet harus akur dengan temuan kami. Jawab ya. Oke, kata saya. Kalau saya menjawab nggak akur berarti palsu saksinya, kata saya. Akhirnya ditanya, yang ini siapa namanya Pak Mehmet? Apa betul ini Ustadz Asra? Kata saya bukan Ustadz Asra, kalau di kami ini Kiai Asra, imam kami. Oke. Kan gitu. Siap. Terus yang ini siapa? Nah, yang ini Bapak Haji Eka Surya Setiawan, kepala desa kami. Betul katanya. Kalau yang ini siapa? Ini Puji Setiabudi adalah sekretariat PPS Desa Lebak yang sudah dilantik. Oke katanya. Yang ini siapa lagi? Kan berurutan gitu Pak. Iya. Biar berurutan. Kemudian kasus yang Pak Mehmet laporkan, nasibnya bagaimana kasusnya Pak Mehmet? Setelah saya laporkan, Ya sampai sekarang berlanjut enggak? justru sampai makanya saya ngomong ke Pak itu juga, ke Panwas lagi. Gimana Panwas? Bahwa katanya ya udah nanti juga ditindaklanjuti. Terus saya kan ada yang datang lagi dari Bawaslu yang panggilan terakhir. Ini bagaimana ini? Kan saya ada komunikasi dengan Panwas di luar sekretariat, di luar kantor ya. Ini Bawaslu kok nggak ada tindak lanjutnya, kata saya. Saya gimana ini? Nanti Pak Mehmet sabar aja dulu. Sampai sekarang sabar-sabar aja, nggak ada tindak lanjutnya buktinya mah. Oke, cukup Pak Mehmet. Jadi mau gimana ini hukum kalau begini mah? Cukup Pak Mehmet. Nanti kita perjuangkan sama-sama. Ya. Hanya mengkonfirmasi yang mulia, izin untuk saksi Pak Mehmet melaporkannya ke Panwas Kecamatan ya Pak ya, atas nama Doni Firmansyah. Saya laporkan ke Panwas Kecamatan. Doni Firmansyah. Yang Bapak laporkan 2 orang ya. Maksudnya? Ada yang Bapak sampaikan video berdurasi 30 detik, foto berikut kaos pasangan calon Gibran ya. Iya, video yang memakai kaos Prabowo Gibran ya. Oke. Jadi tapi nanti kami jelaskan dalam keterangan, tapi sudah diterima oleh. Apa laporannya di situ Bapak yang ada di laporannya terlapor 1 Eka Surya Setiawan, Kepala Desa Lebak, dan juga Staris terlapornya Eka Surya Setiawan, dan juga terlapor 2 Fuzi Setiabudi. ya. Ini sudah ditindaklanjuti yang mulia. Sudah ada teguran dari kami laporkan kepada Pemda Kabupaten Pandeglang untuk Haji Eka Surya Setiawan, dan juga Fuzi ada Staris PPS. Sudah kami sampaikan kepada KPU. Karena beliau Staris PPS ya. Sudah kami ada rekomendasinya dari Bawaslu, akan kami sampaikan juga. Kok Pak Mehmet belum dapat? Karena beliau melaporkan pada jadi kami anggap sebagai temuan. Jadi beliau melaporkan kepada Panwascam yang melapor
melaporkannya kepada Bawaslu Pandeglang Bawaslu. untuk diperiksa. Demikian yang mulia. Terima kasih ya untuk ke-8 saksi atas keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan nanti. Ya, amin, amin. Nah, itu tadi video yang sangat menghibur ya tadi ya, dari hiburan politik yang kita ikuti, dan sayang ya kalau dilewatkan. Jadi namanya Pak Mehmet ya, namanya Pak Mehmet menemukan sebuah bukti bahwa ada kegiatan kampanye yang seharusnya sudah tidak dilakukan karena itu sudah hari tenang gitu ya. Jadi sudah dilarang untuk berkampanye, dan apalagi yang melakukannya itu adalah aparatur desa. Jadi ini ya melanggar. Tapi ini sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu ya, dan sampai sekarang kemungkinan masih ditindaklanjuti. Kalau memang terbukti benar itu nanti ya diserahkan kepada hakim ketua ya, yang berhak memutuskan dari pertimbangan-pertimbangan atau temuan-temuan yang ada gitu kan, nanti dipertimbangkan begitu. Tapi lucunya dari Pak Mehmet ini ketika menerangkan hasil temuannya, kesaksiannya itu dengan peragaan yang sangat lucu gitu kan. Saya jadi masih terngiang-ngiang melihat peragaannya itu. Dan yang lucu lagi itu dia nggak mau ditanya gitu loh. Jadi dia saksi tapi tidak mau ditanya, kan lucu ya gitu. Saya nggak tahu alasannya apa, kenapa Pak Mehmet ini takut ditanya. Tapi menurut saya orang ini orang polos ya. Kemungkinan besar ya itu benar, dia tidak bohong. Kalau menurut saya secara pribadi temuan Pak Mehmet ini tidak bohong, dan memang kenyataannya ada konfirmasi dari Badan Bawaslu tadi, itu memang ada pelaporan yang seperti itu, yang seperti disaksikan oleh Pak Mehmet tadi, dan ternyata itu memang laporannya Pak Mehmet gitu, tapi sudah ditindaklanjuti. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Mehmet kok takut sekali takut untuk ditanya ya? Itu menurut saya mungkin dia tidak mau repot untuk menjawab, atau mungkin dia merasa minder karena yang bertanya itu adalah hakim-hakim semua, pengacara semua. Jadi mungkin Pak Mehmet takut kalah berdebat gitu. Jadi menurut saya nggak perlu takut Pak Mehmet. Jadi dalam persidangan itu hal biasa. Kalau kita mau jadi saksi, kita tidak harus menjadi pintar seperti pengacara itu, atau seperti hakim-hakim itu. Tidak perlu menjadi pintar. Cukup kita menjawab apa adanya sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan itu. Dan kita siapkan bukti-bukti yang kita temukan. Itu saja, kita tidak usah takut. Dan nanti juga ada badan pertimbangannya ya, nanti diputuskan oleh Bapak Hakim. Jadi kita nggak perlu takut sebenarnya. Kita juga nggak perlu pintar-pintar amat. Cuman cukup kalau ditanya kita jawab sesuai apa yang kita saksikan, sesuai apa yang kita lihat, dan membawa bukti-bukti yang cukup, itu saja gitu kan. Sebenarnya itu. Nah, nanti keputusannya, di akhir keputusannya itu ada hakim ketua yang memutuskan dari pertimbangan-pertimbangan kawan-kawan hakim yang lainnya. Kemudian yang memutuskan hakim ketua. Itu aja sih. Nggak perlu takut Pak Mehmet gitu ya. Tadi menghibur sekali Pak Mehmet. Jadi terima kasih sudah menghibur kami semua yang di sini rakyat biasa ya, yang tidak tahu apa-apa dan mencoba ingin cari tahu dan sambil cari hiburan lah. Jadi cari pengetahuan juga mendapat hiburan. Nah, begitu kira-kira teman-teman, video ini saya cukupkan ya. Apabila ada kata-kata atau omongan yang menyinggung, yang dirasa kurang enak di hati, saya pribadi mohon maaf. Ini hanya informasi saja. Saya cukupkan sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian dari rakyat biasa.